Madate TV. Pitu Ulun Nasalu atau 7 kerajaan di hulu sungai merupakan kesatuan adat yang tumbuh dan berkembang di kawasan pegunungan Sulawesi Barat, sekaligus menjadi kacamata lain dalam memandang dan memahami manusia Mandar. Bila masyarakat Pitu Babana Winanga atau 7 kerajaan di pesisir menerapkan hukum adat mate, maka di Ulun Nasalu menganut hukum adat tuwo. Demikian halnya Tomakaka di Pitu Ulun Nasalu, marak dia di Pitu Babana Winanga. Menyelami konsep si Pamanda sebagai ikatan politik Mandar bersatu yang tercetus pada peristiwa bersejarah Alamungam Batu di Luyo, dapat dipahami sebagai kristalisasi kebijaksanaan dan kesadaran kolektif, bahkan kemajuan cara berpikir manusia Mandar dalam interaksi sosial politiknya di masa lampau, baik pada masyarakat adat di pegunungan maupun di pesisir, memaknai sebuah persaudaraan bahwasanya hamparan tanah dari Paku hingga Suremana masih muat bagi kita semua untuk hidup berdampingan dengan damai. Seperti yang telah kita bahas pada konten sebelumnya, komunitas adat di Ulun Nasalu bermula pada kehadiran Puak Pating Boro atau lebih dikenal dengan sebutan Nenek Pongka Padang yang datang dari Ulu Sakdang, lalu bertemu dengan Tori Jekne, seorang wanita cantik dari lautan yang konon datang dari negeri Cina, yang kemudian keduanya menetap di Tabulahan dan membangun sistem tata hidup bermasyarakat. Dengan itu pula, Nenek Pongka Padang memegang hak sebagai Puan Nalita atau Indolita, pemilik bumi atau tanah yang termanifestasi dalam perjalanan sejarah Tabulahan yang dikenal sebagai Indolita di Ulun Nasalu. Sehingga dalam hal pembagian tanah adat berada di bawah pengaturan Indolita. Anak keturunan Nenek Pongka Padang dan Tori Jekne inilah yang menyebar dan membentuk adat Pak Pituan yang masing-masing memerintah wilayahnya secara otonom. Pada perkembangannya, para anak cucu Nenek Pongka Padang yang masing-masing telah beranak pinak bersama kelompok adatnya bersepakat berkumpul dan berikrar disaksikan Dewata di Buntu Sumaran untuk mengakomodir kepentingan dan kebaikan bersama dengan mengikat diri dalam persekutuan yang berkekuatan adat dan mengikat bernama Pitu Ulun Nasalu. Bisa saja kita menilai dan membedakan kebesaran negeri-negeri di Ulun Nasalu dari tugas dan peran masing-masing negeri dalam persekutuan ini. Dari perbedaan itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya negeri-negeri yang tergabung ke dalam Federasi Pitu Ulun Nasalu, yakni Tabulahan, Aralle, Arantebulahan, Mambi, Matanga, Tabang, dan Bambang adalah negeri atau lembang yang memegang pengaruh kuat di kawasan Ulun Nasalu. Adapun kekuasaan tertinggi berada pada kemufakatan musyawarah masyarakat adat disebut Kada Nenek, yang dalam setiap sidangnya dipimpin oleh Indok Kada Nenek. Titik sentral kekuasaan di kawasan ini pada periode Indolita mulanya berpusat di Tabulahan, kemudian diserahkan dan dipindahkan oleh Tomaindo Daeng Tumanan kepada anaknya di Aralle. Namun, ketika terbentuknya Federasi Pitu Ulun Nasalu,
Rantebulahan bersama Aralle cenderung memainkan peranan penting, walau 7 lembang dalam persekutuan ini derajatnya sama. Mengacu pada periodisasi ini, sehingga ada 3 lembang di Ulun Nasalu yang mendapat gelar Indo, yaitu Tabulahan sebagai Indolita atau pemilik tanah, kemudian Indo Lembang kepada Rantebulahan sebagai penanggung jawab pertahanan Pitu Ulun Nasalu. Lalu yang ketiga adalah Aralle bergelar Indo Kadanene atau biasa juga disebut Todi Paulua atau sulung sebagai perpanjangan tangan dari Tabulahan sekaligus pemimpin musyawarah adat dalam persekutuan Pitu Ulun Nasalu. Dalam menjalankan peran dan fungsi dalam ikatan Pitu Ulun Nasalu, masing-masing lembang bekerja bersama mitra adat atau Baliada yang merupakan daerah penyangga tiap lembang demi tercapainya kemajuan masyarakat dan negeri. Adapun pembagian peran 7 lembang dalam persekutuan Pitu Ulun Nasalu beserta mitra adatnya dapat diurai sebagai berikut. Lembang Tabulahan bergelar Indolita atau Ibu Negeri. Kedudukan tinggi ini disandang sebab Tabulahan menjadi titik mula atau pusat persebaran nenek moyang penguasa adat di Pitu Ulun Nasalu. Olehnya Tabulahan disebut sebagai petahak mana, pebita pahandangan, atau pembagi pusaka. Tugas dan pangkat di Ulun Nasalu, serta mengadakan persembahan kepada Dewata untuk keselamatan anak-anaknya. Secara luas Tabulahan menangani masalah kesejahteraan, kesehatan, keagamaan, dan pendidikan. Selain itu, Tabulahan juga memiliki hak istimewa memberi dasar kekuatan musyawarah atau mengesahkan hasil musyawarah Pitu Ulun Nasalu. Dalam menjalankan tugasnya, Lembang Tabulahan memiliki 5 mitra adat atau daerah penyangga, antara lain Mamasa Limbong Kalua. Gelar dan tugasnya adalah Rambu Sarato atau limbong penuh ikan, lumbung padi, menangani konsumsi dan masak-masak, menjamu tamu, melakukan nasar keselamatan dalam pesta syukuran pertanian. Di tempat inilah pohon mangga Tokpau berada sebagai lokasi pertemuan adat Lembang Tabulahan. Osango Tomatayan bertugas menjaga tanaman padi, digelar juga Tokeran Sepo yang mengawasi pelanggaran pada sumber-sumber kehidupan agar hewan peliharaan bisa berkembang dan tanaman berhasil. Orobua Sesena Padang. Separuh daerah ini menjadi juru bicara dalam pesta-pesta Lembang di Tokpau. Di depan Indolita Tabulahan, mereka memohon agar tumbuhan tumbuh subur dan hewan ternak berkembang agar masyarakat sejahtera dan Lembang pun makmur. Malakbok Tandukalua sebagai pemimpin pasukan dalam Lembang Tabulahan. Bila ada pelanggaran adat atau menyalahi kebiasaan, ada yang menghamburkan isinya sepu, ada yang menghancurkan semua pantangan. Bila terjadi kemiskinan rakyat di dalam wilayah adat, ternak tak dapat berkembang biak, tanaman tak berhasil, rakyat tak sejahtera, maka daerah ini dipaksa memikul hukum adat. Dan semua kesalahan atau kelemahan Lembang akan ditimpakan kepada daerah ini untuk dicarikan penyembuhannya. Tawalian, orang kalah perang yang meminta suaka di wilayah hukum adat Tuo. Konon, di daerah inilah para pelarian dari kerajaan Pasok Korang menetap dalam perlindungan Tabulahan.
Lembang Aralle bergelar Indo Kada Nenek atau juru bicara di dalam Konfederasi Pitu Ulu Nasalu, yang dalam setiap musyawarah bertindak sebagai pimpinan sidang. Aralle juga berfungsi sebagai juru penerangan, diplomator kenegaraan atau pemerintahan adat, baik urusan internal maupun keluar. Dan lebih khusus, selalu memberi informasi kepada Pitu Bakbana Winanga di pesisir mengenai hubungan kedua wilayah besar serumpun itu. Jalur adat di Aralle terbagi dua, yakni dari keturunan Manalolo bergelar Indona Lembang di Tapako, dan yang kedua adalah dari Bundangulu bergelar Indona Puang Banua di Baitang. Terkhusus Baitang sebagai Indona Puang Banua tak hanya dalam lingkup Lembang Aralle, tapi gelar ini juga untuk konteks keseluruhan Pitu Ulu Nasalu. Dan perlu dicatat bahwa dari jalur ini pula sehingga Aralle mempunyai pengaruh hingga ke Lakahan. Adapun wilayah adat di Lembang Aralle sebagai berikut. 1. Tapako sebagai pemimpin pemerintahan tradisional Aralle bergelar Indona Lembang. 2. Ralleana bergelar Bate-Bate Kanan. Dalam pengambilan keputusan Lembang Aralle, Ralleana mengapit di posisi kanan. Dan kesepakatan itu juga tak lepas atas persetujuannya. Bahkan dalam musyawarah besar Pitu Ulu Nasalu di Lantang Kada Nenek, Ralleana hadir dalam kapasitas sebagai Indona Kada Nenek yang berperan sebagai pembuka atau yang mempersilahkan dalam rapat. Yang ketiga, Hahangan bergelar Bate-Bate Kiri. Hahangan berada pada posisi kiri ketika Lembang Aralle tengah rapat adat atau hendak menentukan kebijakan. Dan ia pun diminta persetujuannya. Hahangan bergelar Indona Hahangan atau semacam pasapi atau penyangga Lembang Tapako. Patut diketahui bahwa asal-muasal pemangku adat di Tapako, Ralleana dan Hahangan, merupakan anak keturunan dari Manalolo, yaitu Loloang di Ralleana, Nampi di Tapako, Hamba Bujak di Hahangan. Baitang yang ditempati Bundangulu berperan mengangkat dan memberhentikan pemimpin dalam Lembang dengan dihadiri semua perangkat adat dalam Lembang Aralle. Terdapat dua kekuatan adat saling menopang di Baitan. Pertama bergelar Indona Puang Banua sebagai pemimpin wilayah. Sedangkan yang kedua adalah Salukayang bergelar Lepa-Lepana Ada. Perangkat adat di Baitan dan Salukayang kedudukannya sama. Bila Baitang sebagai pemimpin wilayah, maka Salukayang yang mengawasi kepemimpinan tersebut, mengangkat hingga memberhentikan pejabat Tomaindo di Baitang. Salurindu mulanya ditempati oleh Depataji, seorang tomakaka dari rantai Bulahan yang meninggalkan wilayahnya dan menetap di wilayah Aralle bersama pengikutnya. Palyahu punya pemerintahan otonom tapi tetap di bawah kewenangan Lembang Aralle, dan ia pun sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan adat. Panetean, bila ada hasil musyawarah adat di Lantang Kada Nenek yang hasilnya harus dibawa ke Tabulahan untuk dikurru sumangai pole di Paraja, maka cukup diantar sampai di Baling Panetean saja dan sudah dianggap telah tiba di Tabulahan. Uhai Dao, pemimpin perlengkapan dari 7 wilayah, dalam tugasnya
kerap menyiapkan makanan dan minuman kepada seluruh peserta rapat dalam lembang Aralle. Uhailanu, bila ada rapat di Salasa Indona kada nenek di Aralle, Uhailanu hadir dengan dua fungsi. Pertama, sebagai peserta rapat karena termasuk adat pitu di Aralle. Dan yang kedua, datang membawa perlengkapan yang dibutuhkan saat berlangsung rapat. Lembang Mambi bergelar lantang kada nenek. Lisuan ada pajak kurin Lempoa Kandean atau tempat mengadakan musyawarah para ketua adat, anggota persekutuan Pitu Uluna Salu. Dengan demikian, Lembang Mambi berkewajiban mempersiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pertemuan resmi, termasuk mengurus konsumsinya. Selain itu, Mambi juga berperan menangani bidang pertanian. Adapun baliada di Lembang Mambi sebagai berikut. 1. Sondong laju. Bila ada persoalan yang hendak dibahas dan diselesaikan oleh adat Pitu Uluna Salu, terlebih dahulu persoalan tersebut dibicarakan dulu di lembaga adat Sondong Laju. Lalu kemudian hasil pembicaraan di tempat ini disampaikan ke Lembang Mambi. Kedua, Pangulu Tahu. Lembaga adat internal tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya. Yang ketiga, Indona Lembang. Berkedudukan di Talipuki dan menjadi tempat penyampaian persoalan yang berasal dari luar dan terlebih dahulu akan ditindaklanjuti dalam lingkup Indona Lembang. Setelah itu, baru dilimpahkan ke Mambi untuk diselesaikan oleh adat Pak Pituan atau 7 lembaga adat Uluna Salu. 4. Dapokna ada. Semacam lembaga logistik yang menyiapkan konsumsi bila ada pertemuan adat Pitu Uluna Salu di rumah lantang kada nenek Mambi. Lembang Rantai Bulahan bergelar Tomak 2 Takin Mak Tallu Suluka, bermakna berpedang dua dan penentu perdamaian. Diberi amanah dalam persekutuan ini sebagai pengawal penjaga keamanan dan pertahanan baik internal maupun luar Pitu Uluna Salu, membidangi masalah politik dan ekonomi, serta menangani perjanjian-perjanjian dengan negeri luar. Selain itu, Rantai Bulahan juga sebagai panglima perang. Baliada di Lembang Rantai Bulahan sebagai berikut. 1. Pamoseang. Bila ada urusan di Rantai Bulahan yang perlu dimusyawarahkan, maka tugas itu dikerjakan oleh Indona Pamoseang. Boteng. Bila ada persoalan yang dibebankan kepada Rantai Bulahan dan perlu ditindak, maka tugas itu diberikan kepada Boteng. Diriwayatkan, Rantai Bulahan pernah mengirim pasukan Boteng membantu kerajaan Mamuju, dan atas jasa tersebut diberikanlah tanah di Taludu. Saat pasukan Boteng telah beranak pinak di Taludu, tempat itu pun berubah nama menjadi Boteng, yang hari ini terletak di Kabupaten Mamuju. Yang ketiga, Salubanua. Bila ada masalah demi kebaikan yang memerlukan materi di Lembang Rantai Bulahan, maka dibebankan kepada Indona Salubanua. Lembang Matanga bergelar Andiri Tatempong, Anna Samba Tamarapona, atau menjadi benteng tangguh Pitu Uluna Salu, pelindung yang tak pernah letih, bagaikan tiang kokoh tak pernah lapuk. Matanga sebagai benteng pertahanan. Jika ada gangguan dari dalam maupun dari luar Pitu Uluna Salu, tugas ini hampir mirip dengan Rantai Bulahan. Bedanya adalah Matanga harus bertindak bila ada musuh dari luar,
diminta atau tidak, melalui rapat adat atau tidak. Sedangkan rantai bulahan harus melalui permintaan dari rapat adat. Dengan demikian, sebagai tanduk basandikna sangkada nenek, mengamankan dan melindungi jalannya musyawarah Pitu Uluna Salu adalah harga mati. Lembang Bambang adalah buang adakna kada nenek atau sebagai pihak yang bertugas menyimpan kerahasiaan hasil musyawarah Pitu Uluna Salu, sekaligus berperan sebagai penghubung kepada semua adat di Pitu Uluna Salu bila ada hal yang perlu dimusyawarahkan. Lembang Tabang bergelar bakak di surah atau bubunganna kada nenek yang berperan sebagai pengawas dan pelindung terlaksananya adat atau aturan yang telah disepakati untuk keutuhan dan persatuan kerajaan-kerajaan di Pitu Uluna Salu, sekaligus mengamankan hasil musyawarah adat untuk diarsipkan.